Halo UC People, kembali kita berbincang-bincang di TLIC Talk. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Dr. Imelda. Apa kabar, Dok? Sehat, Pak. Dr. Imelda ini adalah seorang dosen praktisi pendidikan yang sangat mumpuni di dalam bidang kedokteran. Dan beliau menjadi staf di program studi kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Kita akan berbincang-bincang kali ini UC People tentang pembelajaran yang ada di kedokteran, prodi program studi kedokteran Universitas Ciputra Surabaya. Dokter, apa sih yang melatar belakangi mengapa program kedokteran ini mengusung program pembelajaran yang saat ini atau yang akan kita lakukan bersama dengan mahasiswa? Iya. Fenomenanya apa? Iya, pembelajaran saat ini memang lebih maju ya Pak, kalau saya pikir dibanding yang lalu. Lesson learn kita itu adalah pertama dengan adanya pandemi ya Pak. Ketika pandemi, kita yang sebelumnya offline tiba-tiba harus beradaptasi dan mau tidak mau mesti melakukan secara online. Itu suatu pembelajaran besar. Ya. Tidak mudah tentunya di kedokteran ya. Benar, tidak mudah tapi harus dilakukan. Benar. Iya. Yang kedua adalah kami sebagai dokter juga memang dalam pendidikan itu ada standar kompetensi dokter Indonesia yang itu selama 5 tahun itu dilakukan revisi-revisi. Jadi kami pun juga mesti mengikuti standar kompetensi yang ada. Dalam hal ini saat ini ada standar nasional pendidikan profesi dokter Indonesia. Baik. Nah itu yang menjadi dasar kami. Dan juga ketika kami melakukan evaluasi, berdiskusi dengan pakar kedokteran, kami berdiskusi dengan internal sivitas akademika, kami melihat bahwa oh ya ini ada satu perubahan atau harus ada penguatan-penguatan yang perlu kita lakukan. Demikian Pak. Apakah teknologi juga berpengaruh ya Dok di dalam berproses selama ini? Wah sangat Pak. Kita lihat ya dengan kemarin pandemi itu ya Pak. Semuanya kalau tanpa teknologi Pak, bahkan WhatsApp pun ini sebenarnya teknologi ya Pak. Itu yang paling minimal ya. Benar. Terus dengan Zoom ya Pak ya, kami menggunakan LMS. LMS pun juga supaya mahasiswa itu senang, mahasiswa itu bisa engage, kita perlu menambahkan beberapa item-item di LMS itu kan Pak. Benar. Kami senang banget karena dengan adanya TLC kami sangat terbantu karena pemanfaatan LMS itu dengan ditambahkan beberapa item menjadi beragam sehingga dosen-dosen itu bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya dan pilihannya itu tidak 1, 2 tetapi banyak seperti itu. Karena kalau Zoom aja Pak, model konvensional itu boring. Benar. Dan kita menyaksikan sendiri ya Pak ya di awal-awal itu kan pada off cam ya. Benar. Nah, off cam itu bisa karena kuotanya, bisa karena boring dan kalau online kan banyak distraksi ya Pak ya. Benar. Yang tidak bisa kita kontrol dibanding kalau kelas online. Nah, kita perlu mensiasati dengan ya apa ya supaya mahasiswa ini menarik, supaya mahasiswa ini bisa engage seperti itu. Baik. Kita akan ada ini dokter di 2002 kita akan beralih ya dari kurikulum 2018 dan sekarang kita masuk ke kurikulum yang baru yaitu 2022. Iya. Apakah dari fenomena-fenomena ini mewarnai kurikulum yang ada di yang 2022? Iya Pak. Iya. Dengan adanya pandemi, dengan adanya pemindahan digital ya dari offline ke online. Satu lagi sebenarnya menjadi dasar pemikiran kita itu adalah Merdeka Belajar yang dicanangkan Dikti. Ya, walaupun di saat itu dituliskan bahwa perkecualian untuk kedokteran kesehatan, tetapi kita perlu mengakomodir karena itu adalah sesuatu yang baik untuk peserta didik kita. Sehingga dalam kurikulum 2022 ini ya kita melakukan penguatan-penguatan. Pertama, unggulan kami kan kedokteran pencegahan ya Pak ya. Nah, ketika maksudnya Bu, pencegahan itu? Kedokteran di bidang kedokteran pencegahan itu maksudnya adalah mencakup 5 tahap, yaitu mulai dari health promotion, health promotion, ya. Terus specific prevention,
Baik. Terus early diagnosa dan prompt treatment. Terus limitation disability dan rehabilitation. Nah, selama ini kan kadang-kadang dokter kita mindsetnya hampir sebagian besar di kuratif atau di treatment aja. Iya, sebenarnya kita perlu melihat juga ke sisi kanan, mulai dari promosi sampai melihat ke sisi sebelah hilirnya ya, yaitu rehabilitasi. Nah, itu yang kita melakukan penguatan di bidang itu. Terus juga kita menyadari bahwa sebagai dokter ini akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kan terus belajar, karena untuk STR, surat izin praktek itu diperbarui, itu mesti melakukan penelitian ini, pelatihan itu. Ada kumnya istilahnya ya Pak bagi dokter. Jadi sehingga kita membekali, sehingga mahasiswa ini punya spirit dan bisa melakukan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kita juga menyadari dengan adanya teknologi digital, ya, teknologi informasi, sehingga kita memberikan pembekalan dan juga penguatan bagi peserta didik kami mungkin yang tertarik, ya, dengan teknologi, dengan digitalisasi. Kita berikan penguatan pada mata kuliah elektif. Oh, ada pilihan-pilihan mata kuliah. Iya, jadi mata kuliah elektif kami itu, kami besarkan yang dari sebelumnya 1 mata kuliah menjadi 3 mata kuliah elektif. Apa saja itu, dokter? Mata kuliah elektif yang pertama itu yang linier di ilmu kedokteran. Baik. Itu boleh di FK kami atau lintas FK. Seperti umpama di tempat lain ada yang tentang kelautan, ya, ada yang tentang tropical disease, atau di tempat kami yang ada kesehatan reproduksi dan lain-lain. Nah, yang kedua mata kuliah elektif kami adalah peminatan. Nah, mungkin kan mahasiswa ini perlu dibekali wawasan ya Pak, kalau melihat spiritnya Pak Menteri ya, dengan Merdeka Belajar, sehingga kami berikan ruang juga 1 mata kuliah 3 SKS untuk peminatan. Oke, saya suka kuliner. Kebetulan di kami ada. Nah, kami akan engage-kan untuk masuk ke mata kuliah tersebut. Saya senang fashion. Nah, kami ada. Ataupun juga musik, mungkin tidak ada di musik tapi di tempat lain kami akan melakukan seperti itu. Dan satu lagi adalah mata kuliah elektif yang memanfaatkan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa yang tadinya sebelumnya di kurikulum pembelajaran memang melakukan skripsi, ya, kadang-kadang mengikutkan ikut pengabdian masyarakat dosen ya, bersama-sama ya. Nah, dengan mata kuliah elektif ini mereka belajar, dari penelitian atau pengabdian masyarakat yang saya lakukan, bagaimana saya mendiseminasikan, sehingga mereka punya spirit untuk mendiseminasikan keilmuannya, baik melalui penelitian atau pengabdian. Itu juga kita berikan 1 porsi mata kuliah elektif. Mereka boleh memilih. Iya, menarik sekali ya. Jadi tidak hanya ilmu kedokteran yang pasti akan didapat oleh mahasiswa kedokteran, tetapi mereka juga bisa menambahkan kompetensi sekaligus wawasan di dalam mata kuliah pilihan. Iya. Kelihatannya nih sangat dinamis ya kurikulumnya ya. Nah, model belajarnya seperti apa nih, dokter? Pembelajaran, karena di FK itu kan kami ada di akhir pendidikan itu ujian nasional ya Pak ya, sehingga kami juga tetap mengikut atau memodifikasi pembelajaran ada yang di fakultas-fakultas kedokteran yang ada ya. Jadi pembelajaran kami itu kuliah interaktif, ya. Bagaimana kuliah itu tidak sekedar one way, tetapi two way. Jadi ada aktivitas, ada diskusi, ada kegiatan. Iya, salah satunya melalui ini Pak, melalui flip classroom. Sebenarnya kan itu bagaimana ketika masuk di tatap maya itu kan ada aktivitas, sehingga itu yang kami lakukan. Yang kedua, kami ada praktikum biomedik, ya. Tentu saja itu perlu dilakukan oleh mahasiswa dan kami sudah memperlengkapi dengan sarana prasarananya, ya, untuk bisa melakukan melihat sendiri objek secara makro, secara mikro, ya. Terus ada juga pembelajaran melalui small group discussion, di mana mahasiswa dipaparkan dengan problem base dan mereka mencari solving, ya, berdasarkan literatur, tentu saja dengan scientific evidence. Dan yang terakhir kita ada keterampilan medik, ya, karena di akhir ujian itu ujian nasional kami itu ada keterampilan mampu melakukan, sehingga kami memberikan pembelajaran keterampilan medik.
mengajarkan bagaimana memasak infus, bagaimana melakukan anamnesa, bagaimana dan lain-lain. Nah, itu kami perlengkapi sarana prasarana belajarnya, manekinnya, laborannya. Bahkan kami sudah membuat video-video sehingga mahasiswa ketika saya kurang nih ketika belajar di dalam kelas, saya mau belajar mandiri. Kami menyediakan tempat. Jadi ada ruang, ada meja, ada TV. Nanti TV mereka sisa pasang sesuai dengan video keterampilan yang mereka mau pelajari. Terima kasih untuk Pak Samuel tuh. Iya, terima kasih ya Pak. Puluhan video yang sudah kita buat ya. Benar. Dari tahun pertama sampai tahun keempat banyak banget. Iya. Menarik. Internet kenceng Bu, itu yang biasanya diminati anak-anak. Iya, internet so far so good Pak. Iya, anak-anak senang juga, apalagi sejak pandemi kan ditambah bandwidth-nya ya Pak ya. Jadi oke ya, tidak masalah ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk belajar di tempat kami di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya untuk masalah fasilitas pendukung model pembelajaran yang interaktif tadi itu sudah sangat-sangat mumpuni di tempat ini. Lalu bagi mahasiswa yang hadir dan belajar di sini, peran utama mereka apa Bu dengan model belajar yang interaktif, full teknologi tadi, ya mereka bisa praktek langsung dan sebagainya. Iya, harapan kami mahasiswa itu ketika masuk sebagai peserta didik dan mereka sudah diberi bekal bahwa saya ini mesti jadi pembelajar sepanjang hayat. Saya ini, mereka itu aktif ya, dan kesempatan-kesempatan itu kita buka sehingga ketika mereka mau ada sarananya, ada kesempatannya diberikan, sehingga ketika mereka aktif, ketika mereka sadar ya bahwa saya ini pembelajar sepanjang hayat, mereka akan terus melakukan bagiannya dan bisa menjadi dokter yang profesional. Baik, UC People, demikian bincang-bincang kita tentang pembelajaran dan kurikulum yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya, yang nanti akan kita song-song juga di kurikulum yang baru, sehingga apa yang kami rencanakan, apa yang kami persiapkan itu benar-benar akan menambah kompetensi mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang belajar di sini. Demikian Dr. Imelda, salam entrepreneur.